Salam sehat sahabat. Sebagai manusia biasanya kita tuh ini bebas, lepas. Ya betul. Tetapi bila kita punya pagar, bebas itu justru melindungi. Pagar-pagar yang kita buat, yang kita miliki, itulah melindungi kita. Ya, ada 5 pagar, 5 sila, 5 aturan moral yang kita miliki. Yang pertama, melatih diri menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Keempat, melatih diri menghindari ucapan yang tak benar. Kelima, melatih diri untuk tidak mabuk-mabukan. Inilah 5 itu sudah jadi pagar otomatis. Tuh. Apakah umat Buddha tidak boleh membunuh? Ya, dalam hal ini kita melatih diri. Memang seorang upasaka berbeda dengan anggota sangga secara ketat. Kita sebagai umat Buddha melatih diri menghindari pembunuhan, termasuk menyakiti makhluk lain, menyiksa. Itu akan terjadi secara otomatis bila kita sudah mulai membiasakan diri untuk tidak melakukan hal-hal demikian. Boleh nggak memelihara binatang? Ya silakan, sepanjang kita tidak menyiksa makhluk tersebut. Namun ya, binatang yang dipelihara pun sebaiknya tidak mengkondisikan untuk kita melakukan pembunuhan. Misalnya makhluk hidup yang kita pelihara harus makan hewan hidup lagi. Itulah. Jadi ini akan terjadi dengan alami. Kemudian ketika kita mulai melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, meskipun di depan mata kita ada uang berserakan, uang dana, tapi bukan milik kita. Ini naluri tidak mengambil. Naluri ya, sulit banget ngomong naluri ya. Karena apa? Sudah terbiasa. Pelan-pelan kita jalankan, akhirnya terbiasa. Oh, itu bukan milik saya. Bahkan bukan cuma uang, ada buah-buahan di altar. Kalau memang bukan milik kita, apa perlu kita ambil? Jangan. Kalau mau silakan izin kepada pengurus wihara. Pak, boleh saya minta apelnya? Pak, boleh saya minta itu? Jangan banyak-banyak. Jadi itu terbiasa. Termasuk kita hargai karena milik orang lain. Lalu perbuatan asusila yang nggak pantas kita lihat, yang nggak pantas kita bicarakan, yang nggak pantas kita lakukan, jangan. Gitu. Lalu ucapan yang tidak benar kita hindari. Oleh karenanya melatih menghindari ucapan yang nggak benar akan pelan-pelan spontan karena terbiasa. Apa sih ucapan yang nggak benar? Fitnah, bicara kasar, omong kosong, itu sebaiknya tidak bicarakan. Kenapa? Akan menyakitkan. Pak, dia menyakiti saya, Pak. Betul. Kadang-kadang ada orang menyakiti kita, sakit banget. Tapi bagaimana ya? Dengan bicara halus kita bicarakan pelan-pelan, sampaikan. Mungkin ya, diam adalah jawaban terbaik. Tapi biar bagaimanapun tantangan bagi kita membalas atau tidak. Ini kondisinya. Kalau kita balas, kita berbuat karma baru. Dia mengejek kita. Apakah ada yang berkurang dari organ kita? Ya, memang kerap kali orang menghina saya. Oh, Edi hitam. Kalau saya marah gimana ya? Emang saya hitam, udah apain? Ya, tetapi itulah. Sebagai penghibur, saya hanya balas dengan basa-basi. Nggak apa-apa hitam, yang penting manis. Itu walaupun kadang sakit hati loh. Atau difitnah.
kita nggak berbuat, dikatakan berbuat, dituduh hal yang kita nggak lakukan, memang sakit hati. Tetapi ya itu bagian dari karma kita, bagian yang mesti kita petik. Kita petik. Kalau itu nggak berbuah kehidupan sekarang, berbuah kehidupan yang akan datang. Kalau karma buruk ditumpuk, begitu berbuah besar. Makanya kalau ada karma buruk berbuah kecil, terima kasih, karma saya telah berbuah. Lalu yang kelima, kita menghindari minuman atau makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Mabuk-mabukan. Ya memang ya, kalau mabuk-mabukan tidak berarti hanya minuman makanan. Termasuk Anda memabukkan harta, itu pun mabuk. Ya, cuma bukan diklasifikasikan ini ya. Ini mengarah pada minuman atau makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Kenapa? Kalau sudah lemahnya kesadaran, maka kejahatan lain pun akan mudah dilakukan. Karenanya mulailah kita menata diri. Kerjakan sila ini dengan baik. Kenapa? Syarat utama untuk jadi manusia harus memiliki sila. Kalau nggak sempurna, masih bisa. Jadi manusia masih bisa. Tetapi ada kekurangannya. Misalnya pendek umur, cacat jasmaninya, lemah kesadarannya, tidak dipercaya. Nah, oleh karenanya sebagai manusia yang dimanusiakan, cobalah kita latih sila secara perlahan-lahan. Semoga pelan-pelan kita menata diri. Semoga semuanya berbahagia.